Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Ayu Nurholila dari Prodi PGSD. Berikut presentasinya. Bismillah, saya di sini akan membahas tentang dinamika perilaku individu. Langsung membahas apa itu perilaku. Oke, perilaku merupakan perbuatan atau tindakan dan perkataan seseorang yang sifatnya dapat diamati, digambarkan, dan dicatat oleh orang lain ataupun orang yang melakukannya. Dan perilaku itu sendiri mempunyai arti yang sangat luas, antara lain berjalan, berbicara, menangis, tertawa, bekerja, dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut, bisa disimpulkan bahwa perilaku manusia adalah semua kegiatan atau aktivitas manusia, baik yang diamati langsung maupun yang tidak diamati oleh pihak luar. Baik, kita lanjutkan kepada pengertian perilaku menurut beberapa para ahli. Yang pertama, menurut Ensiklopedia Amerika, perilaku merupakan suatu aksi dan reaksi organisme terhadap lingkungannya. Nah, yang kedua, ada dari Robert G. Quick, perilaku adalah tindakan atau perbuatan suatu organisme yang dapat diamati bahkan dipelajari. Yang ketiga ada dari Skinner, perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang terhadap stimulus atau rangsangan dari luar. Oleh karena itu, perilaku ini terjadi melalui proses adanya stimulus terhadap organisme dan kemudian organisme tersebut merespon, maka teori Skinner ini disebut teori SOR atau stimulus organisme respon. Nah, yang keempat ada dari Heri Purwanto, perilaku adalah pandangan-pandangan atau perasaan yang disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai sikap objek tadi. Dan yang terakhir, ada menurut Petty Kokopio yang mengatakan perilaku adalah evaluasi umum yang dibuat manusia terhadap dirinya sendiri, objek atau isu. Dari pengertian kita menuju ke jenis-jenis perilaku. Jenis perilaku itu ada dua, yaitu perilaku refleksif, merupakan perilaku manusia yang ditimbulkan oleh reaksi secara spontan terhadap stimulus yang ada atau otomatis. Nah, perilaku refleksif ini pada hakikatnya tidak dapat dikendalikan karena perilaku ini merupakan perilaku yang alamiah. Contohnya, ketika jari kita secara tidak sengaja menyentuh benda panas, otomatis kita akan menarik jari kita, atau mata yang otomatis berkedip ketika terkena cahaya yang silau. Nah, di dalam perilaku refleksi ini juga ada perilaku naluri. Perilaku naluri merupakan gerak refleks yang kompleks atau rangkaian tahapan. Ada 3 gejala yang menyertai perilaku naluri, seperti pengenalan, perasaan atau emosi, dorongan, keinginan atau motif dan sebagainya. Nah, yang kedua, ada perilaku non-refleksif, merupakan perilaku yang dikendalikan oleh pusat kesadaran atau otak. Stimulus diterima oleh reseptor, kemudian diteruskan kepada otak untuk direspon melalui efektor. Proses yang terjadi dalam otak dinamakan proses psikologis. Perilaku ini merupakan perilaku yang dibentuk dan dapat dikendalikan. Perilaku ini dapat berubah. Nah, contohnya itu menulis, membaca. Nah, proses pembentukan perilaku dipengaruhi oleh beberapa faktor yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain ada persepsi. Persepsi adalah sebagai pengalaman yang dihasilkan melalui indera penglihatan, pendengaran, penciuman, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada motivasi. Motivasi diartikan sebagai dorongan atau bertindak untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Hasil daripada dorongan dan gerakan ini diwujudkan dalam bentuk perilaku. Nah, yang ketiga ada emosi. Emosi itu perilaku juga dapat timbul karena emosi. Aspek psikologis yang mempengaruhi emosi berhubungan erat dengan keadaan jasmani, sedangkan keadaan jasmani merupakan hasil bawaan atau keturunan. Yang keempat, belajar. Kenapa belajar? Belajar diartikan sebagai suatu pembentukan perilaku dihasilkan dari praktek-praktek dalam lingkungan kehidupan.
Nah, proses sebelum individu mengadopsi perilaku baru. Perilaku manusia terjadi melalui suatu proses yang berurutan. Penelitian Roger di tahun 1974 mengungkapkan bahwa sebelum orang mengadopsi perilaku baru atau berperilaku baru, di dalam diri orang tersebut terjadi proses yang berurutan. Nah, yaitu yang pertama itu ada awareness atau kesadaran, yaitu orang tersebut menyadari atau mengetahui stimulus terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu ada interest atau tertarik, yaitu orang mulai tertarik kepada stimulus. Nah, yang ketiga ada evaluation, itu menimbang baik dan tidaknya stimulus bagi dirinya atau menimbang baik dan tidaknya perilaku itu bagi dirinya. Hal ini berarti sikap responden sudah lebih baik lagi. Nah, yang keempat ada trial atau mencoba. Orang telah mulai mencoba berperilaku baru. Nah, yang kelima ada adoption atau subjek telah berperilaku baru sesuai dengan pengetahuan, kesadaran, dan sikapnya terhadap perilaku tersebut. Apabila penerimaan perilaku baru atau adopsi perilaku melalui proses seperti ini didasari oleh pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang positif, maka perilaku tersebut akan menjadi kebiasaan atau bersifat langgeng. Nah, ada kesimpulan, dinamika perilaku individu adalah sekumpulan perilaku yang dimiliki oleh manusia dan dipengaruhi oleh adat, sikap, nilai, etika, kekuasaan, persuasi, dan genetika. Menurut perspektif kognitif lebih menekankan bahwa tingkah laku adalah proses mental di mana individu aktif dalam menangkap, menilai, membandingkan, dan menanggapi stimulus sebelum melakukan reaksi. Ada sedikit quotes of the day. Quotes-nya, jangan sampai perilaku orang lain membuatmu merubah sikap baikmu. Tetaplah menjadi baik walaupun orang lain berlaku sebaliknya. Dari Sri Savitri. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Ayu Nurholila dari Prodi PGSD, karyawan semester 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.